البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Muqaddimah Tafsir. Halaman berapa sekarang barakallahu fikum? Halaman 82 bagian atas bawah tengah itu, perhatikan baik-baik. 6 halaman 82 bagian atas bawah itu. Wa lihadza kana jumhur ahli ilm min jami'i tawaif ala anna khabar al-wahid idza talaqatul ummah bil qabul tasdiqan lahu aw amalan bihi annahu yujad al-ilm. Artinya apa? Oleh karena ini jumhur, yaitu mayoritas ahlul ilm dari semua tawaif, semua kelompok, Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi, ala anna khabar wahid, bahwasanya khabar ahad, khabar satu orang, khabar ahad namanya ya. Idza talaqatul ummah bil qabul, kalau umat ini menyambutnya dengan penerimaan, tasdiqan membenarkannya, aw amalan bihi atau mengamalkan dengannya, annahu yujib al-ilm, berarti apa? Memberikan faedah ilmu. Paham belum ini? Ini masalah apa sih? Khabar ahad sama khabar apa? Mutawatir. Kesimpulannya mutawatir atau ahad intinya sahih. Kalau sahih hujjah. Mohon salah. Adapun kelompok sesat yang mengatakan khabar ahad enggak diterima, itu ucapan yang batil. Karena apa? Karena mereka banyak terjatuh dalam kontradiksi. Orang-orang yang mengatakan kita enggak nerima kalau khabar ahad, itu biasanya kontradiksinya ketika bulan Ramadan. Kalau buka puasa mereka enggak mau buka kalau adzan baru satu orang. Padahal mereka sudah dengan adzan satu orang langsung buka. Gagal paham di situ. Paham ya? Kalau mengingkari khabar ahad, kalau ada orang adzan Allahu Akbar, tunggu dulu. Baru satu orang. Ya, nanti kalau udah adzan 5 orang, 7 orang, 9 orang baru buka. Karena mutawatir kata mereka, kita katakan gagal paham. Satu orang yang adzan kalau akurat sudah terbenam matahari boleh buka belum? Ayo na'am, jangan seperti orang-orang HTI, Hizbut Tahrir Indonesia atau yang semisalnya. Nah, benderanya warnanya apa? Hitam. Bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, katanya panji hitam katanya. Kita katakan jangan gagal paham. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Wa hadha huwa alladhi dzakarahu al-musannifun fi ushul fiqh. Ini yang disebutkan oleh orang-orang pengarang kitab di dalam usul fikih. Min ashabi Abi Hanifah, dari pengikutnya Abu Hanifah, wa Malik dan Imam Malik, wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, wa Ahmad dan juga Imam Ahmad, illa firqatan qalilatan minal mutaakhirin, kecuali kelompok yang sedikit dari kelompok belakangan-belakangan, ittabi'u fi dzalika ta'ifatun min ahlil kalam ankaru dzalik. Yang mereka mengikuti sekelompok dari kalangan ahlul kalam mengingkari adanya khabar ahad. Khabar ahad enggak diterima. Paham ya? Allah musta'an. Jadi kalau misalkan antum sudah berkeluarga, punya istri antum ngomong sama suaminya, "Mas, di belakang ada tikus, Mas, enggak tak terima." Baru satu orang, nunggu dulu yang lainnya ngomong kalau ada tikus baru mau percaya dia. Nah, terjadi kontradiksi, enggak mungkin. Orang yang menolak khabar ahad itu sulit untuk diajak komunikasi. Kenapa? Karena dia harus banyak orang yang ngabarkan gitu loh. Paham ya? "Mas, rumahnya kebakaran, Mas. Rumahnya kebakaran." Baru satu orang, nunggu dulu yang ngabari dulu. "Mas, rumahnya kebakaran," baru 2. "Mas, rumahnya kebakaran, Mas." Baru 3. "Mas, rumahnya kebakaran," baru 5. Pulang dah habis semuanya. Karena nunggu mutawatir itu loh. Itu orang-orang yang mengingkari khabar ahad seperti itu. Kalau 1 orang 2 orang ngabarkan enggak mau. Keliru kan? Allah musta'an. Rumah udah kebakaran dibilangin ngayal, nunggu 5 orang lebih baru mutawatir, baru pulang habis semuanya. Sapinya apa? Terbakar. Allah musta'an. Karena dia punya kandang sapi ya di dekat rumahnya itu. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Walakinna katsiran min ahli kalam, akan tapi kebanyakan ahli kalam, ahli filsafat, atau aktsaruhum atau kebanyakan mereka yuwafiqunal fuqaha, mereka mencocoki pendapatnya ahli fikih wa ahli hadis, dan juga mencocoki ahli hadis, wassalaf ala dzalik, dan juga mencocoki pendapatnya para salaf dalam masalah khabar ahad. Kebanyakan mereka, tapi enggak semuanya. Karena ahli kalam itu mereka sumbernya apa sumbernya? Ahli kalam itu akal-akalan itu loh, dalil diakal-akali. Paham ya? Dalil diakal-akali. Ada lalat masuk ke gelas yang ada airnya. Rasulullah mengatakan apa? Mengatakan apa? Falyughmishu. Artinya apa? Celupkan. Kalau mau diminum celupkan, karena apa? Salah satu sayapnya ada penyakit, yang satunya ada penawarnya. Lah kok ngayal, enggak masuk akal. Secara logika enggak benar nih. Masa lalat suruh ngecelupkan? Pada lalat yang hijau itu. Paham ya? Kita katakan permasalahannya bukan masalah diminum. Tapi permasalahannya apa?
Apa? Mengikuti hadis, mengikuti dalil, bukan masalah diminum atau enggak diminum. Antum diperintah atau minum atau enggak dalam hadis itu? Enggak diperintah, kalau mau minum celupkan dulu gitu loh, enggak usah ngeyel. Tapi kalau enggak mau minum ya udah enggak usah celupkan, buang langsung bisa gitu loh. Jadi permasalahan ngingkari dalil nanti loh, ini enggak sahih, enggak masuk akal, enggak sesuai dengan logika ini katanya. Kita katakan gagal paham. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, wa huwa qaulu aktsar asy'ariyah, ini pendapat kebanyakan Asy'ariyah ka Abi Ishaq wa Ibnu Fawraq wa amma Ibnu Baqilani fa huwa alladhi ankara dzalik. Adapun Ibnu Baqilani itu yang mengingkari hal tersebut. Wa tabi'ahu Abul Ma'ali, diikut juga Abul Ma'ali wa Abu Hamid wa Ibnu Aqil wa Ibnu Jauzi wa Ibnu Khatib wal Amudi wa nahwi haula, dan semisal mereka. Wal awwal huwa alladhi dzakarahu Syekh Abu Hamid, yang pertama tadi yang disebutkan oleh Syekh Abu Hamid, wa Abu Thayyib, wa Abu Ishaq, wa amsaluh, dan semisal mereka min a'immatis Syafi'iyah, dari kalangan pengikut Syafi'i. Wa huwa alladzi dzakarahu al-Qadhi Abdul Wahhab. Naam, dan inilah, dan pendapat tersebutlah disebutkan oleh siapa? Al-Qadhi Abdul Wahhab wa amsaluh, dan semisal beliau minal Malikiyah, dari kalangan Malikiyah. Wa huwa alladzi dzakarahu Syamsuddin As-Sarakhsi wa amsaluh minal Hanafiyah, dari kalangan Hanafiyah. Wa huwa alladzi dzakarahu Abu Ya'la wa Abul Khattab wa Abul Hasan Ibnu Zaghuni wa amsaluhum minal Hanabilah. Intinya barakallahu fikum, hampir semuanya jumhur ahlul ilm itu sepakat kalau khabar ahad itu kalau sudah diterima oleh masyarakat dengan penerimaan, umat sudah menerima dan pengkabulan maksudnya penerimaan yang diterima dan pembenaran diamalkan, maka hujjah walaupun khabar ahad. Hujjah atau bukan Ihsan? Hujjah walaupun khabar ahad. Mahum Ihsan? Ihsan mafhum? Na'am, barakallahu fikum. Kita baca syarahnya cepat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa bihadza yakunu al-mu'allif rahimahullah ta'ala dzakara an ulama'il madzhab al-arba'ah wa huwa yadullu ala si'ati itla'i rahimahullah ta'ala. Perhatikan baik-baik dengan penjelasan ini, kata beliau, berarti mu'allif di sini menyebutkan dari ulama-ulama mazhab yang 4. Wa huwa yadullu, ini menunjukkan bahwasanya ala si'ati itla'i rahimahullah ta'ala, begitu luasnya wawasan beliau rahimahullah ta'ala, wa hadil mas'alah min masail usul fiqh wa usul hadis. Padahal permasalahan ini termasuk permasalahan usul fikih dan juga usul hadis. Fil mustalah wa fi usul fikih, dibahas dalam ilmu mustalah dan usul fikih mengenai khabar ahad dan khabar apa? Mutawatir. Fa khabarul ahad idza talaqat fil ummah bil qabul tasdiqan lahu in kana khabaran wa amalan bihi in kana talaban. Perhatikan baik-baik ini. Maka khabar ahad apabila umat menerima, menyambutnya dengan penerimaan dan membenarkannya, apabila itu bentuknya pengkabaran, dan mengamalkannya apabila itu bentuknya ada perintah, hal dzalika yufidul ilm wal yakin. Pertanyaannya, khabar ahad itu kalau disambut umat dengan penerimaan dan juga diamalkan dan juga dibenarkan, apakah memberikan faedah yakin atau memberikan faedah yakin atau cuma dugaan gitu loh, ilmu wal yakin atau dugaan atau dzan. Wa hadza fil khilaf alladzi dzakara al-mu'allif, ini ada perselisihan yang disebutkan al-mu'allif, walakin jumhur ulama al-muslimin, akan tapi kebanyakan mayoritas ulama kaum muslimin ala annahu yufidul ilm wal yakin, bahwasanya khabar ahad kalau sahih memberikan faedah ilmu dan yakin. Wa dzakara Ibnu Hajar annahu yufidul ilm bil qara'in wa hadha huwal haq, dan Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya khabar ahad yang sahih itu memberikan faedah ilmu dengan qara'in, tanda-tanda yang ada. Inilah pendapat yang benar. Fa inna ahadan la yatatarraq ilahi syak fi anna Rasul alaihi salatu wassalam qala, dikarenakan enggak ada seorang pun yang terketuk untuk ragu, paham ya? Yang terketuk hatinya untuk ragu mengenai apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan tergantung dengan niatnya dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Ma'annahu khabar ahad. Sekarang hadis ini, hadis Umar ini hadis khabar ahad. Tapi orang-orang pada nerima atau tidak? Nerima gitu loh ya, enggak ada yang mengingkari. Wala nasyuk fi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, dan tidak ragu lagi kita bahwasanya Rasulullah juga mengatakan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ma'anahu khabar ahad, padahal ini khabar ahad juga. Khabar ahad juga enggak ada yang ingkari. Ila ghairi dzalik, dan juga yang selain itu mimma huwa khabar ahad, dari bentuk apa? Berupa khabar ahad yang ada, wa ma'adzalik, bersamaan itu yufidul ilmi yakini, memberikan faedah ilmu secara yakin. Memberikan faedah ilmu secara yakin li kasratis syawahid, karena banyaknya pendukung-pendukung allati tusbituhu, yang bisa menetapkan keberadaan hadis tersebut, walitalaqil ummah lahu bil qabul, dan dikarenakan umat menyambutnya dengan penerimaan. Kesimpulannya barakallahu fikum, khabar ahad itu hujjah atau bukan, Abdurrahman, kesimpulannya? Kalau
Khabar ahad itu kesimpulannya hujjah atau bukan hujjah kalau sahih udah gitu atau simpel aja, enggak usah panjang-panjang. Ngapain panjang-panjang? Paham ya? Khabar ahad hujjah kalau sahih selesai. Yang namanya sahih itu berarti umat menyambutnya dengan penerimaan dan pembenaran dan pengamalan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.